لنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Yang artinya dan Nabi Isa itu wa musaddiqun dan membenarkan lima baina yadayya terhadap apa yang ada di hadapan kalian, di hadapan Bani Israel. Apa minat Taurati dari kitab Taurat. Jadi kitab Injil itu juga membenarkan kitab Taurat. Quran juga membenarkan Quran, Taurat dan juga Injil. Jadi tidak ada pertentangan. Seluruh para nabi, para rasul itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, mentauhidkan kepada Allah. Seluruh para nabi, para rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, baik orang Yahudi atau orang Nasrani, itu sebetulnya sama mengajak pada Tuhan yang satu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama tauhidnya, la ilaha illallah. Tetapi dalam perjalanannya orang Yahudi awal-awalnya la ilaha illallah. Tapi sebelum diutus Nabiullah Isa alaihissalam, tauhidnya sudah bergeser menjadi tauhid Trinitas. Trinitas itu sebenarnya inspirator pertamanya orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Dalam Quran disebutkan. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Ini pergeseran tauhid. Ini menjadi catatan sejarah. Jadi di dalam kitab namanya Qasasun Nabiyyin, keyakinan manusia itu mengalami deviasi. Bahasanya orang ini deviasi, main celek, tapi main celeknya halus. Agama ini gak sadar itu mengalami pergeseran secara halus, dan terasa orang lama-lama akhirnya menyebutkan ini sudah sejak zaman dulu. Zaman Nabiullah Adam alaihissalam, maka semua orang taat kepada Allah. Ada beberapa aja, walaupun umatnya anaknya sendiri. Ya ono sing mokong, namanya Qabil.
Tetapi Bapak yang dirahmati Allah, dikala itu akhirnya Nabi Adam ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya taat. Begitu Nabi Adam sedo, disitulah mulai terjadi pergeseran keyakinan. Pada waktu itu ada yang menggantikan Nabi Adam itu ulama-ulama yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Nuh, ya, dalam surat Nuh cerita tentang Nabi Nuh. La ta'budunna alihatakum la ta'budunna waddaw wala suwa'a wala ya'usha wala ya'uqa wala nasra. Jadi ada 5 ulama besar pada waktu itu. Ulama ini luar biasa karismatik. Nabi Adam meninggal. Pada waktu itu ulama inilah, sehingga seluruh orang itu akhirnya ulama ini dijadikan referensi. Mereka merasa terlindungi, terayomi kalau ada ulama. Di mana-mana begitu, Pak. Ketua tasrif kamu Pak Anies mati. Aku kalau ulama juga lumayan. Seperti itu. Nah, singkat cerita, begitu 5 orang ulama meninggal dunia, wafat, akhirnya umat ini gundah, Pak, karena nggak ada yang ngayomi. Mereka merasa ibadah itu hambar ibadah. Nah, orang-orang akhirnya musyawarah, gimana ya ini dulu kita ketika ada ulama-ulama kita ini, kita suasana ibadah itu hati tenang, hati khusyuk, hati begitu ulama ini tidak ada, ternyata hati menjadi hambar. Akhirnya yang musuh, kalau gitu kita buat aja gambarnya ulama-ulama ini. Dibuat Pak gambar. 5 ulama digambar semua, Pak. Tapi masih di rumah, Pak. Ditaruh di rumah. Jadi sebelum berangkat ke masjid, lihat gambar ulama tadi dipandang. Setelah hadir suasananya, membayangkan suasana zaman dulu, akhirnya baru berangkat ke masjid. Singkat cerita begitu, pergeseran, alon-alon, gak merosot, masih menyembah Allah, Pak, bukan menyembah siapa, masih menyembah. Generasi ini meninggal dunia, Pak. Anaknya, bapakku ini kok gak praktis, bapakku ini orang praktis. Arep budal ning masjid ndelok gambar ning omah. Nak ngono juga praktis. Ribet, mending digawe gambare ning masjid. Akhirnya gambarnya dibawa ke masjid. 5 gambar ulama. Itu sih cerita. Akhirnya mereka menyembah Allah, Pak. Tapi masih membayangkan itu ulama-ulama itu. Akhirnya generasi ini juga meninggal, lahirlah generasi yang ketiga, Pak. Ini kok gak api, cuma gambar. Akhirnya digawe relief, Pak, biar lebih hidup. Generasi ini mati, akhirnya lahirlah anaknya berikutnya. Itu yang ngono, cara mantepnya ini. Akhirnya dibuatlah patung. Jadi ceritanya orang itu ketika ditinggal nabinya, ketika berhenti dakwah dengan manhajnya Nabi, maka yang pertama kali geser itu adalah keyakinannya. Dulu yakinnya mantap kepada Allah, yang memberi hidup siapa? Allah. Oh, nak dakwah gak ono, Pak. Ini kalimatnya yang memberi hidup siapa? Allah.
Tapi enek buntute tapi ya ngono. Enek tapi ini. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Tapi hati sudah mulai geser, Pak. Tapi nak ra kerja mangan. Niki hati sebenarnya sudah bergeser, Pak. Ragu. Nak ra kerja mangan apa? Ya mangan sego, mboten mangan watu. Lho Pak, nak ngono gak kerja mboten. Kita kerja itu bukan untuk cari duit. Diperhatikan, kerja bukan cari duit. Kerja bukan cari apa itu jabatan. Tapi kerja itu menjalankan perintahnya Allah. Dalam Al-Quran kita niat kerja itu adalah menjalankan perintahnya Allah. Selaku laki-laki, perintahnya Allah apa? Supaya memberi nafkah kepada ahli keluarga. Itu perintah Allah. Demikian juga perintahnya Allah di dalam surat An-Naba, wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan kalian siang hari itu untuk mencari nafkah. Wa idza qudiyatis sholatu tenggene surat Jumat fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi. Setelah kamu selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu ke permukaan bumi, dikon mlaku, carilah karunia Allah. Niat bukan nyari duit, tapi nyari karunianya. Makanya nak wong ngeten iki, Pak, mboten bingung. Kajenge di PHK, mboten stres. Kajenge di pensiun, mboten stres. Soalnya napa niate nyambut gawe ora golek duit, golek karuniane Gusti Allah. Jalanno perintahe Gusti Allah, sing wae rezeki Gusti Allah. Bukti Pak Gun iki gak kerja. Pensiun Pak Gun, Pak Julfan pensiun. Sema, oh pensiunan ben bulan enek ya Pak Gun, gak ono pensiunan ben bulan. Nyatanya Pak, diberi oleh Allah jalan lain rezekinya. Di saat orang lain itu bingung urusan iki enek lockdown, sempit wis, kesempatan bekerja gak ono. Lah kok orderane Pak Gun lho Mbak akeh. Masker lho ya ngoten iki lho. Sapa ngira? Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Makanya Pak, niki ketika umat itu ditinggal nabinya, yang pertama kali geser itu keyakinan. Geser. Ketika dakwah ini ditinggalkan, maka umat ini keyakinannya bergeser dari yakin kepada Allah menjadi sedikit. Ya ini kula arani deviasi. Hatinya mengalami deviasi. Sing kedua Pak, tidak hanya keyakinannya, amalnya itu mengalami degradasi kan sama deviasi. Amalnya deviasi. Deviasi ini baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena imannya bergeser, yakinnya bergeser, akhirnya kualitas ibadahnya menurun. Dia nang ibadah khusyuk, tawadhu gitu. Begitu keyakinan wis geser macam. Dia soalnya kerjaannya sik pas-pasan, ngandung tenan. Itu kerjaannya wis enak, Pak. Duitnya wis akeh. Nah ibadah khusyuk kan. Wis mencrek Pak, ibadah wis gak khusyuk. Ya ini namanya hati mengalami pergeseran pelan-pelan. Makanya ini hati-hati.
Akhirnya persis sebetulnya Pak, mirip. Pergeseran menjadi konsep tauhid trinitas itu juga bermula dari seperti itu. Kenapa? Karena Uzair ini dianggap hebat oleh orang Yahudi. Aneh kalau Yahudi itu sing dijadikan Tuhan itu anak Tuhan bukan Nabi Musa. Mesti ini logikanya, yang jadi anak Tuhan harusnya Nabi Musa. Tapi yang dijadikan sebagai anak Tuhan itu adalah Uzair. Kenapa Uzair dijadikan anak Tuhan? Ini Nabi Uzair diceritakan di dalam Al-Quran sebenarnya, tapi tidak terselip nama beliau. Ada banyak riwayat tentang Nabi Uzair. Salah satunya Nabi Uzair itu hafal kitab Taurat. Dulu orang hafal kitab Taurat itu pengpengan, makanya sampai dijadikan sebagai apa namanya, nobatkan, ditakbiskan sebagai anak Tuhan. Termasuk yang apa, awal lima roh ala qaryatin wa qawiyatun ala urushiha. Itu Nabi Uzair atau Nabi apa yang meninggal 100 tahun itu, saya lupa. Kalau nggak salah Nabi Uzair atau Nabi Uzair. Dia Nabi Uzair itu Nabi setelah apa namanya, Nabi Musa, tapi tidak membawa syariat yang baru. Hafal kitab Taurat, makanya ditakbiskan sebagai anak Tuhan. Itu kronologinya mirip seperti yang terjadi pada zaman Nabi Adam. Begitu sudah nyembah patung semua, diutuslah Nabi Nuh. Maka ketika diutus Nabi Nuh melarang umatnya untuk menyembah berhala itu. Maka Nabi Nuh mengatakan apa? Maka umatnya mengatakan la tadharunna apa alihatakum la tadharunna wadda wala ya'usa wala ya'uqa wala. Jadi ada 5 Tuhannya mereka menjadi patung-patung itu. Jadi janganlah, gimana Pak? Coba di surat la tadharunna alihatakum wala ya'usa. Ketika berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula seorang Ya'uf dan Nasr. Ya, itu Tuhan mereka. Jadi ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, maka umatnya Nabi Nuh mengatakan, janganlah kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadharunna alihatakum, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kau tinggalkan Wadda wala Yahusa, kemudian wala Ya'uqa, kemudian wala Nasro. Ada 5 Tuhan-Tuhannya, apa namanya, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Diajak mentauhidkan Allah. Ini sama kasusnya seperti menuhankan Uzair itu seperti itu. Demikian juga kasusnya orang Nasrani menuhankan, menjadikan sebagai Isa sebagai anak Tuhan. Apalagi Nabi Isa Pak, dibekali dengan berbagai macam kehebatan yang kemarin kita ceritakan minggu lalu. Wis kalau ditakbiskan sebagai anak Tuhan ini pantes. Oh bener lahirnya gak ada apa. Ya itu Pak, itu naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu bahaya besar. Termasuk di dalam Islam sendiri Pak, semi seperti itu. Saya sampaikan aja, Syiah yang diakui adalah Sayyidina
Ali. Dalam tanda petik seolah-olah Sayyidina Ali itu seperti anak Tuhan, tanda petik. Bahkan sahabat-sahabat yang lain itu kata orang Syiah masuk neraka semua. Kenapa Pak? Bermula dari mengkultuskan seseorang yang berlebih-lebihan Pak. Makanya hati-hati, hormat harus kita kepada ulama, para ulama hormat, taat harus, kultus jangan. Niki tipis banget, tipis sekali mengkultuskan dengan mentaati, menghormati para ulama, tipis sekali. Makanya hati-hati Pak. Jangan mengatakan bahwa seorang itu udah itu hebat luar biasa. Tidak ada yang hebat Pak. Yang hebat itu siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul. Makanya termasuk salah satu rukun iman Pak. Rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua pada malaikatnya Allah, yang ketiga iman pada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Guru saya dulu menyampaikan iman kepada Rasul itu apa? Menafikan semua tokoh-tokoh di dunia ini mulai zaman dulu sekarang akan datang. Kita hanya mengisbatkan, meyakini tokoh yang sempurna, yaitu para nabi, para rasul. Tokoh kita, panutan kita hanyalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sekali lagi, kita hormat pada para ulama, monggo, cium tangan silakan. Cium tangan silakan. Walaupun ada mungkin sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh cium tangan. Tapi dulu di dalam saya baca di dalam kitab Hayatus Sahabat, ada di antara para sahabat mencium tangan Nabi. Demikian juga sahabat yang junior itu mencium tangan sahabat yang senior. Itu ada di dalam kitab Hayatus Sahabat. Nah, mungkin ulama yang tidak boleh mencium tangan itu mungkin lebih berhati-hati lagi. Wallahu a'lam. Tapi kita nggak usah saling menyalahkan. Silakan seperti itu. Tetapi ingat bahwa siapapun tokoh yang ada saat ini adalah manusia biasa. Yang sempurna hanyalah Rasulullah SAW, dan itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Orang sekarang bukan malaikat. Bahkan Ibnu Mas'ud itu sahabat pernah berpesan kepada tabi'in, pesannya Ibnu Mas'ud, jadi man istanna fastanna ila man qad mata. Kalau kamu mengambil sunnah, mengambil contoh teladan, ambillah contoh teladan kepada orang-orang yang telah mati. Pada waktu itu yang sudah mati siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu orang-orang yang sudah mati. Kata Ibnu Mas'ud, jangan kamu ambil contoh orang-orang sekarang, padahal itu adalah zaman tabi'in. Karena apa? Generasi sahabat itulah yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang yang awal di dalam Islam yaitu kaum muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti kepada sahabat muhajirin dan ansor radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ambil referensi contoh orang, ambil contoh para sahabat. Jadi kalau para sahabat Pak, ini juknis, petunjuk teknis pelaksanaan mengikuti Al-Quran dan hadis. Petunjuk teknisnya adalah para sahabat. Kalau kita menginterpretasikan sendiri Pak Al-Quran dan hadis, ini hati-hati, bisa-bisa misinterpretasi. Kalau kita ingin supaya
tafsiran kita Al-Quran dan hadis itu benar, maka kita ikuti para sahabat. Kenapa? Karena sahabat sudah di-approve. Jadi implementasi Al-Quran dan hadis itu sudah mendapatkan approval ya dari Rasulullah SAW, maupun persetujuan oleh Rasulullah SAW. Nah, zaman saat ini tidak ada approval dari Rasulullah SAW. Semuanya, Pak, termasuk yang dulu di sini, sedang berusaha untuk mengikuti Allah Rasulnya, mengikuti para sahabat supaya kita nanti sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Ini dikuatkan di dalam beberapa ayat yang lain, termasuk di dalam surat As-Saff yang sering saya baca ya, saya baca dalam sholat. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu ketika datang itu adalah musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada di hadapan kalian wahai Bani Israel dari kitab Taurat. Jadi tidak ada pertentangan antara Taurat sama Injil. Itu begitu. Demikian juga Taurat Injil tidak ada pertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Sama mengajak kepada Allah, pada la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Sama. Itu. Berikutnya Nabi Isa itu menyampaikan, membenarkan apa yang ada di hadapan kalian Bani Israel dari kitab Taurat. Yang berikutnya wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan menghalalkan bagi kalian sebagian dari perkara yang telah diharamkan untuk kalian. Fihi dalalatun ala anna Isa alaihissalam nasakha ba'du syari'ati Taurat. Ini menjadi dalil bahwa kitab Injil atau Nabi Isa itu memansuh beberapa syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Memansuh apa? Merevisi, ya, update. Diupdate kalau zaman sekarang. Ada syariat-syariat zaman Nabi Musa di dalam kitab Taurat itu diperbaharui dengan syariat dari Nabi Isa, tetapi ajarannya sama, mentauhidkan kepada Allah. Wa huwa as-sahihain minal qaulain. Ini adalah pendapat yang sahih dari dua orang ulama. Wa minal ulama'i man qala lam yansakh minha syai'an wa inna ma uhilla lahum ba'dha ma kanu yatanaza'una fi khata'an. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Isa datang tidak memansuh, tidak mengupdate syariat Nabi Musa, tetapi adalah inna ma uhilla lahum ba'dha ma kanu yatanaza'una. Tetapi Nabi Isa datang untuk memberi klarifikasi. Kenapa? Sebagian daripada orang Yahudi itu mereka berselisih terhadap hukum salah satu hukum. Ini halal atau haram, haram atau halal, itu terjadi perselisihan di antara mereka Bani Israel. Akhirnya datanglah Nabi Isa, dihakimi oleh Nabi Isa, menyampaikan berita wahyu dari Allah yang benar adalah ini, begitu. Fakasyafa lahum anil makhatifi dzalika kama qala fil ayatil ukhra. Jadi sebagaimana di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa di dalam Az-Zukhruf ayat 63. Jadi di dalam Az-Zukhruf ayat 63 menjelaskan bahwa Nabi Isa datang adalah untuk memberikan klarifikasi kepada orang-orang Yahudi yang bertentangan di dalam masalah hukum.
wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi, untuk dan Nabi Isa datang untuk memberi penjelasan kepada kalian sebagian dari apa yang telah mereka perselisihkan. Nah, ini itu yang diperselisihkan misalnya. Jadi Nabi Isa datang adalah di dalam ayat yang pertama memansukh, ya, mengupdate syariat yang dilakukan oleh Nabiullah Musa di dalam kitab Taurat, diupdate oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Tapi memang di tafsir ini tidak dijelaskan. Kemarin saya berusaha cari literatur, ternyata memang betul. Jadi di dalam Taurat itu ada perkara-perkara yang diharamkan, kemudian akhirnya di zaman Nabi Isa itu dihalalkan. Contohnya diantaranya di dalam kitab Taurat itu disampaikan bahwa semua binatang yang memamah biak hukumnya halal. Memamah biak, sapi, wedhus. Cuma ada kecualinya di situ, Pak. Kecuali dua binatang yang diharamkan, unta sama kelinci. Ini di dalam perjanjian lama, di dalam Bible itu ternyata di dalam kitab Taurat itu adalah unta sama kelinci bagi orang Yahudi haram. Makanya Bapak kalau pernah pergi ke negeri-negeri Amerika, di sana ada komunitas orang Yahudi, maka nanti ada, Pak, halal itu. Label halal itu halal versi Muslim, ada halal versi Yahudi. Kalau Bapak pergi ke India, nanti ada lagi halal versi Buddha, tapi bukan halal istilah mereka, tapi boleh versi Buddha, vegan, vegetarian. Maka kalau penerbangan internasional, Pak, ada pilihan menu, ada vegan, ini vegetarian, dia nggak makan hewan-hewan sembarang kali, sing bernyawa. Kemudian kalau halal versi Yahudi meal, jus meal. Jadi ini kalau pakai flight Amerika, jus meal. Jadi menunya orang Yahudi. Makanya kalau kita ambil, Pak, menunya orang Yahudi, ya, kalau masalahnya sekarang menyembelihnya. Kalau di dalam hadis sembelihannya ahli kitab itu boleh kita makan. Tapi sing tahu kita sik padha, tahu kita wis menceng. Itu begitu. Di antaranya itu. Kemudian juga orang Yahudi itu semua hewan yang di dalam air itu halal. Anak kecuali Pak. Kecualinya hewan yang tidak punya sisik dan tidak punya sirip, walaupun hidup di air, nggak punya sisik, nggak punya sirip, itu bagi orang Yahudi haram. Welut apa meneh? Lele nggak ada sirip, Pak, tapi nggak punya sisik. Termasuk kenapa gurita bangsane cumi senengane sampean niku gak oleh kabeh menurut orang Yahudi, kepiting, bintang laut. Bangsane niku sing enak-enak niku. Niku mantep nggih. Itu versi orang Yahudi. Itu sebagian akhirnya diupdate oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau babi, Pak, nah orang Yahudi haram, orang Nasrani babi juga tetap haram. Dalam perjalanannya akhirnya Bibelnya Injilnya dirubah, babinya haram. Sebetulnya asli, Pak, karena seluruh para nabi itu mengharamkan babi, Pak. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Babi itu haram.
Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Di dalam Quran begitu Pak. Diharamkan ke atas kamu hurimat alaikumul maitatu, bangkai. Sama Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam haram Pak bangkai itu. Bahkan orang Yahudi Pak, bangkai itu Pak, kalau jatuh di tempayan Pak, digentong, digenuk, itu nggak bisa disucikan Pak. Tempayannya harus dipecah dan dibuang. Itu saklek. Itu orang Yahudi begitu. Kita saya mending-mending loh. Nah seperti itu. Jadi hurimat alaikumul maitatu, bangkai itu haram semua. Wadamu, darah itu haram semua Pak. Mulai Yahudi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, darah itu juga haram. Kemudian yang ketiga walahmul khinzir, dan binatang atau celeng ya, babi celeng dan segala kawan-kawannya haram mutlak. Dan sekarang dalam perjalanannya di Injil diganti yang haram itu babi hutan, ditulisi tambahi hutan. Akhirnya babi sing ngon jadi gak mompo, makanya wong Kristen romangan babi dan ya itu tadi pergeseran syariat. Dimulai dari pergeseran keyakinannya bergeser, akhirnya bergeser kepada syariatnya juga dimodifikasi. Niki dalam kitab Injil juga begitu, akhirnya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan oleh kanjeng Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat kita, syariat umat Islam ini disempurnakan, bahkan Pak diringankan oleh Allah. Kita ini Pak, perkara-perkara yang diharamkan itu sudah didiskon oleh Allah, didispensasi. Tadi binatang yang laut yang ada di dalam laut, semuanya yang ada di dalam air halal, gak ono kecuali. Iku mau semua yang memamah biak halal, gak ono kecuali. Yang ngono ijik dipangan wong wis diwe keringanan dispensasi. Lah kok ya ijik ae mangan sing halal. Tapi perlu diperhatikan Pak. Jangan kita nak ngono syariatnya Bani Israel lebih hebat. Kalimat ini jangan, karena Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran syariat yang paling sempurna, syariatnya kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Bahkan kanjeng Nabi menyampaikan Pak, andaikan Musa hidup zamanku, Musa tidak ikut aku, maka Musa pun tersesat. Jangan ada kita perasaan syariatnya orang Yahudi jauh lebih hebat daripada orang Islam. Tidak. Bahkan di dalam Al-Quran kasihan mereka karena tidak mengikuti daripada agama kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kasihan. Kenapa? Mereka di dunia sudah susah payah. Amilatun nasibah. Mereka susah payah di dunia. Mereka juga taat Pak, tidak melanggar perkara yang diharamkan. Tetapi di dunia sudah susah payah, tapi mereka harus dimasukkan ke dalam neraka tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kasihan. Syukur Bapak kita di Indonesia, lain di Indonesia Pak, procot wis agama Islam. Ini tolong dipegang betul-betul Pak. Saya nggak bayangkan kalau kita ini lahir seperti beberapa waktu lalu saya pergi ke Jepang Pak, lahir procot nih kono gak ngerti agama Islam Pak. Bahkan mereka tidak ajarkan agama katanya
apa jenenge hanya custom budaya. Mereka gak kenal pada kalimat la ilaha illallah. Hidup mereka kelihatannya bagus, hebat, Pak. Neng Jepang itu hebat kelihatannya, Pak. Gak ono maling, gak ono wong nyolong. Insyaallah. Dompet lebok ketemu mereka. Nek kene ya ketemu dompete, duwite gak ono. Dompet. Kalau duit sak dompete sak ketemu. Masyaallah. Lah itu Pak. Orangnya jujur-jujur bagus kelihatannya. Tetapi Bapak yang dirahmati Allah, mereka bukan hebat, memang sengaja oleh syaitan, oleh iblis dihiasilah orang-orang kafir supaya tampak indah bagi kita untuk menyebarkan kesesatan. Apa kesesatannya? Tidak menyembah kepada Allah. Sampai orang Indonesia marorono pun akhirnya ternyata orang yang tidak bertuhan pun lebih baik daripada orang yang bertuhan. Akhirnya mulai gak ada jilbab ya. Kok terus gak ada jilbab. Nauzubillah min dzalik, itu sudah tertipu. Sekali lagi kita memang harus jujur Pak, bukan gini kan? Kita harus jujur. Berarti orang Jepang nggak apa-apa kita adopsi akhlak sifat mereka, karena akhlak sifat mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi mereka kehidupannya kasihan Bapak. Orang Jepang, orang-orang Amerika kasihan, hatinya kosong. Terutama kalau wis umur-umur Pak, mereka itu kasihan karena menatap sudah neng gone masyarakat yo ora nek gunane, neng kantor gak nek gunane, merasa useless gak ono gunane, akhirnya apa? Bunuh diri. Kasihan mereka. Kalau kita orang beriman enak Pak, masuk tua wis arep mati, harapan alhamdulillah tuwek ngene jasadku dilokas diganti karo Gusti Allah. Bojoku masih penceng gak apa-apa, delongkas bojoku diganti karo Gusti Allah. Oh, kok diganti toh kok ibuke protes. Artinya fisiknya ibu-ibu nanti kalau di surga, nanti suami istri akan ketemu Pak, ini yang suami istri yang diridhoi Allah, ketemu nanti di surga, bahkan istri akan menjadi ratunya bidadari di surga, tetapi fisiknya sudah dirubah oleh Allah. Nanti akan jadi muda terus lama-lama. Masih punya harapan. Sehingga orang beriman Pak, walaupun tua itu hatinya tenang, hidup tenang, mati juga tenang. Kalau orang yang tidak punya harapan seperti itu Pak, kasihan mereka, kasihan menatap masa depan dengan penuh kegelisahan. Makanya wis nurut karo Gusti Allah pun niki wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, bukti-bukti mir rabbikum dari Tuhan kalian. Maka Nabi Isa dakwahnya kita lihat fattaqullah. Nabi Isa pun mengajak umatnya fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Awake dhewe sama. Pokoknya naik Jumat kita mesti ittaqullah ben Jumat. Nabi Isa dakwahnya juga fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa atiuni, ini wa atiuni, bukan wa atiuna. Ini kalau yang ngerti bahasa Arab begitu. Apa? Dan taatlah kalian kepada aku Nabi Isa. Jadi dulu Nabi Isa dakwahnya sama, mengajak kepada Allah, mengajak untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Kalau makanya kalau dulu nabi-nabi terdahulu la ilaha illallah ya Musa Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, terakhir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pun mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian senantiasa menjalankan dengan sempurna
keyakinan kita dijaga oleh Allah supaya jauh dari perkara-perkara yang melenceng sehingga lurus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Nggih, nomor 4. Batasannya kalau sudah keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Pak, sembahlah Allah. Nah, kok sampai menyembah kepada. Kemudian yang kedua, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini kadang kita lebih taat kepada makhluk, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dulu sebenarnya Pak, contoh ini zaman biyen saya dengar, tapi cerita ini entah saya juga nggak verifikasi kebenarannya. Dulu Yai Khalil Bangkalan itu, Yai Khalil Allah yarhamuh dia telah ya rahmatullah alaih, ulama wali. Itu dulu kalau ngajari santri Ramadan ini, santrinya Ramadan. Ayo santriku, ayo ngliwet kabeh. Mau liwet Pak. Bareng awan-awan itu. Bareng liwet ngoten niku, ayo dipangan kabeh. Santrine mau mangan kabeh Pak. Mau wedi soalé kene Yai Khalil. Mantun ngoten enten santri sitok Pak sing gak gelem mangan. Gak gelem mangan. Mantun ngoten langsung kabeh santriku gak lulus, sing lulus sitok sing gak mangan. Artinya apa? Kamu taat kepada saya boleh, tapi kultus sama saya enggak boleh. Mengorbankan perintah dari Allah tertinggi. Inilah contoh Pak. Dulu Mbah Khalil itu sudah mengajari santrinya supaya tidak mengkultuskan Mbah Khalil. Hormat harus, taat kepada kiai harus. Tapi kalau sudah tadi Pak, buta taatnya. Padahal ada perintah dari Allah. Kalau siang hari puasa. Ini contoh seperti itu Pak. Makanya kalau sudah keluar daripada apa yang dimaui Allah dan Rasulnya, nah ini Pak, minta datang ke kiai, minta doa. Ini bukan mengkultuskan Pak, karena sunnah kita ini minta doa kepada orang soleh. Tetapi kalau kita ini minta kepada kiai, bahwa kiai itu yang bisa segala-galanya, sing iso warasne kiai, sing iso marai sugih kiai, sing iso marai, niku gak boleh. Kelihatannya sama Pak, tapi beda. Datang ke kiai, Pak Yai nyuwun ndongaaken kula nggih, supados kula dados tiyang ingkang saleh, boleh. Pak Kiai jenengan dadosaken kula tiyang saleh nggih. Dadosaken kula wong sing sugih. Beda. Kalau minta doa boleh, tidak termasuk dalam kategori pengurusan. Gampang sebenarnya. Kalau kita sudah keluar daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sudah menjurus kepada pengurusan. Pengurusan biasanya dia menutup mata, menutup telinga, menutup. Bahkan kadang-kadang masalah sudah mati, mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada yang mati. Ini bahaya. Sama orang ziarah kubur itu Pak, ada yang ziarah kubur itu masuk surga, ada yang ziarah kubur masuk neraka. Kenapa? Keliru. Datang. Kalau tabarukan masih bisa Pak. Memang kalau ulama-ulama, mungkin teman-teman yang aktif di Muhammadiyah, tabarukan tidak boleh. Tapi teman-teman yang aktif di Nahdlatul Ulama atau di apa, itu tabarukan. Kenapa? Sahabat dulu juga ada yang tabarukan. Tabarukan itu apa sih? Di situ itu kalau tempat di mana dulu misalkan ditempati oleh orang-orang soleh,
kita juga menempati tempat itu, maka kita akan dapat barokahnya orang soleh. Contoh sederhana seperti itu. Dulu saya diajari oleh ayah saya, kalau ada orang soleh kiai datang ke rumah itu, sisa minumnya orang soleh tadi diminumkan kepada kita. Itu barokah, boleh seperti itu. Dulu sahabat tabarukan kepada Nabi bekas wudhunya Nabi dibuat raut oleh para sahabat. Itu namanya tabarukan, mencari keberkahan, tambahnya keberkahan, tambahnya kebaikan. Artinya apa? Harapan kita kalau kita ada kontak fisik dengan orang-orang soleh, harapan kita tetap kepada Allah supaya kita mudah dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita ini sudah lain Pak, mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada makhluk, maka ini kesalahan besar. Karena di dalam Quran Allah sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tetapi Bapak, kalau ada saudara kita yang tidak mau dengan tabarukan, ya ojo disalahno. Ini yang penting. Ngalah berkah. Orang itu dia tidak akan sukses kecuali dengan amalnya sendiri. Barokah sakake-akeh, tapi kalau kamu tidak taat pada Allah, ya tidak sampai kepada Allah. Kalau ada yang berkeyakinan begini, jangan disalahkan. Monggo silahkan. Kalau kita yakin, monggo silahkan. Yang penting kita sama-sama berpacu, sama-sama berupaya supaya diri kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih kalau kita biasa tabarukan silahkan, tapi jangan mengandalkan keberkahan. Wes, nang kiai munduk-munduk sembahyang ora. Maning ngoten. Iki karepe njang barokah kiai, barokah kiai mulai gak sembahyang, gak sholat. Dia mengandalkan barokah. Ini bahaya kalau seperti ini. Oh, aku sing penting kumpul kiai engko nang ning gone swarga aku diceluk karo kiai. Kan ngono ta? Oh, enak iki. Mari ngono mau ning omah kelakuane gak karo-karoan. Dan ini bahaya seperti ini. Malah riyen Pak Abahullah Allah yarhamuh. Beliau sampaikan begitu, Pak. Adanya tabarukan, adanya apa? Itu ibarat baju itu robek-robek sedikit itu ditambah dengan tabarukan, dengan mungkin wasilah dan lain sebagainya, itu ditambah-tambah. Mungkin kalau kita meninggal kemudian dibacakan tahlil, itu adalah mungkin baju-baju kita ada yang robek, itu dijahit ya, bisa disulap. Tapi nek kita ini gak punya klambi sing didondoni nopone, gak sembahyang, gak poso Ramadan ya mati njaluk ditahlili mlebu swarga pamane niku gak duwe klambi, terus sing dijahit apane? Niki abah kula dawuh ngoten niku. Makane kalau tabarukan silahkan, tapi jangan mengandalkan barokah, kita tidak mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oh, niku kurang lebih terkait dengan kultus dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikanlah petunjuk kepada kita sehingga kita bisa sempurna dalam mengamalkan agama Allah. Dan memang betul Pak, tabarukan ini memang satu, walaupun kelihatannya sepele, juga jangan meremehkan tabarukan, karena ternyata barokah orang-orang itu kadang-kadang Pak, dia terdorong untuk melakukan kebaikan asal tadi Pak duwe klambi. Artinya kita yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah, ini ketaatan akan menjadi sempurna kalau ada namanya barokah tadi. Sederhana Pak, jane ning omah iki Pak sing paling barokah iki sapa? Kedua orang. Iku wali urip.
Kalau di rumah kita ini bagi istri ya, wali urip itu suami. Boleh barokah, ya barokah kepada suami. Ketaatan pada suami itu barokah. Kalau kita maksoluk ya kepada kedua orang tua, barokah. Ada orang-orang kecenderungan dia jadi sukses, jadi orang taat apa? Karena ketaatan dia kepada kedua orang tua. Makanya di dalam surat Luqman begitu Pak. Itu wali urip. Makanya ziarah wali-wali songo monggo. Tapi jok lali ziarah kepada orang tua. Niki penting niki. Karena apa? Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ziarah kubur wali sregep tapi ziarah kubur wong tua gak tahu lah iki. Silahkan ziarah wali, tapi ingat tadi mintanya kepada Allah. Yang kedua, ziarah kubur wong tua. Dongano wong tua. Pak, aku gak tahu ziarah kubur tak dongane bendino. Monggo silakan. Tetapi dengan tambah ziarah kubur, kita akan tambah lebih sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi. Bahkan masuk kubur pun ada doanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu dongane mlebu nang ngene kubur. Donga. Nabi menyampaikan dalam hadis, dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Dulu Nabi melarang sahabat ziarah kubur, Pak. Tapi kemudian di akhir-akhir dibolehkan oleh Nabi. Kenapa? Kaitannya dulu tingkat keimanan para sahabat pada waktu itu dikhawatirkan. Nah, begitu keimanannya sudah mapan, maka Nabi perintahkan untuk ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kalau kita ziarah kuburnya wali, mengingat perjuangannya para wali, susah payahnya para wali, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana para wali mungkin wong Indonesia ini jadi nyembah waktu. Makanya kita perlu ziarah para wali itu, Pak. Supaya apa? Mengingatkan perjuangan para wali, doakan para wali itu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan nanti jawab nanti kita tutup aja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.